adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Adik-adik, sekarang baku dapat yang kakak Eka lagi dosen bosan-bosan tuh. Sekarang katong su ada di pertemuan yang ke-9. Oke? Nah adik-adik, tapi kakak Eka hari ini sendiri. Kakak Eka pun teman yang paling lama nih. Dia sentok ke mana? Kemarin-kemarin dia ada, sekarang dia mau ada dengan katong lagi. Dia nama siapa tuh? Miki. Coba katong panggil dia lah, dia mau datang. Miki. Miki. Suara besar. Miki. Adik-adik. Hai. Miki ini dari mana saja? Miki kemana saja? 1 minggu lalu Miki ada dengan katong. Dari tadi tanya tinggal ketawa. Oke, adik-adik dan Miki. Sekarang sebelum katong baca Alkitab, sebelum katong berdoa, katong mau menyanyi satu buah lagu dulu. Hore, hore. Katong menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manisik. Oke? Sekarang adik-adik berdiri, lalu katong mau menyanyi lagu ini sama-sama sambil bertepuk tangan. Oke? 1, 2, 3. Kerja buat Tuhan selalu manisik, Dia ikut salib selalu manisik. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisik. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisik. Kerja buat Tuhan selalu manisik, Dia ikut salib selalu manisik. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manisik. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisik. Hai Miki, kenapa Miki hosa? Baru menyanyi sapanggal itu so Miki hosa. Oke adik-adik, sekarang katong mau berdoa, lalu katong mau baca Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, katong akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, curahkan Roh Kudus pada katong, sehingga firman yang akan katong baca ini dapat katong pahami dan dapat katong lakukan dalam katong pun hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang adik-adik Miki, adik-adik dong ambil adik dong Alkitab, lalu dong buka di Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Ini paling taduh. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia.
Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang Kakak Eka mau kasih tunjuk, mau cerita tentang rasul-rasul sebagai mitra Allah. Ada 3 TKP atau 3 hal yang adik-adik harus ingat. Ada 3 nih, Kimi penjaris yang ada. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang apa itu rasul. Yang kedua adalah tentang, Miki tahu? Tidak, Miki pasti saya tahu. Yang kedua tentang apa fungsi rasul. Dan yang ketiga tentang peran Barnabas dan Saulus sebagai mitra Allah. Nah, adik-adik Kakak Eka harap adik-adik betul-betul fokus dan bisa memahami dengan baik. Duduk tado, duduk lipat tangan, lalu tetap menonton film ini dengan baik. Kok film? Materi, nonton video. Oke? Oke adik-adik, katun punsuk pokok bahasan hari ini adalah tentang rasul-rasul sebagai mitra Allah. Apakah adik-adik tahu apa pengertian rasul? Kata rasul berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang berarti utusan atau orang yang diutus. Lalu adik-adik, apa fungsi rasul? Fungsi rasul yaitu 1, sebagai saksi kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, rasul juga berfungsi untuk memberitakan Injil atau mengajarkan kebenaran tentang Yesus. Lalu yang ketiga, rasul juga dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Adik-adik tahu Paulus dan Barnabas kasih? Dua-duanya adalah rasul dan dua adalah mitra Allah. Sebagai mitra Allah adik-adik, Paulus dan Barnabas nih juga memiliki peran yang besar, yaitu sebagai rasul untuk memberitakan Injil Kristus. Lalu adik-adik, Barnabas dan Paulus nih dua diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di Antiokhia. Di Antiokhia adik-adik, Barnabas dan Paulus nih harus memberitakan Injil Yesus Kristus, tapi di tengah-tengah orang kafir. Orang kafir nih orang-orang yang seng mengenal Allah. Tapi adik-adik, Paulus dan Barnabas nih dua mampu melakukan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan. Dua seng takut karena dong percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dong di mana saja dong berada. Adik-adik, Paulus dan Barnabas nih dondo menjalankan tugas sebagai rasul dan tinggal bersama jemaat di Antiokhia selama 1 tahun lamanya. Di Antiokhia untuk pertama kalinya digunakan nama Kristen bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini nih, katong masih pakai nama Kristen sebagai katong pun nama agama toh. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan katong juga punya peran sebagai pengikut Yesus. Katong harus rajin beribadah di sekolah minggu, saling mendoakan di dalam Tuhan, dan katong juga harus selalu mematuhi nasihat orang tua. Dan masih banyak lagi tugas-tugas katong sebagai anak, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik dan Miki, semoga katong semua juga mau jadi sama seperti Saulus dan Barnabas sih. Mau dipakai Tuhan untuk menjadi mitra Tuhan yang terus memberitakan Injil kapan dan di mana saja katong ada. Oke, sekarang katong mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, lalu katong berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang katong dengar. Kiranya katong terus dikuatkan menjadi murid Tuhan yang selalu punya iman dan selalu takut kepada Tuhan.
yang mau selalu menjadi mitra Tuhan, yang terus memberitakan Injil lewat katong pun sikap dan perbuatan di mana saja katong berada. Tuhan Yesus yang baik, katong minta Tuhan Yesus berkati katong pun keluarga, berkati katong pun kakak pengasuh, berkati katong juga sebagai anak-anak kecil ini dalam katong punya masa pertumbuhan dan perkembangan. Kiranya katong tetap sehat, kuat, dan pintar. Biarlah Tuhan di mana saja katong berada, Tuhan Yesus tetap memberkati. Lalu Tuhan, ibadah katong akan segera usai, katong mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai katong semua, katong pun keluarga, semua orang yang ada di sekitar katong hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin Miki. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Dadah.